You Itu ayat berapa? understand what you mean? Di sini tertulisnya tetapi tidaklah sekali-kali. Ini Membebaskan orang yang bersalah. iya Artinya tidak tidak membebaskan itu sekali-kali. artinya dihukum atau enggak? Tetapi tidaklah sekali-kali. Membebaskan. Poinnya itu bukan exception, bukan pengecualian. Tetapi ini kan awalnya yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi ini yang meneguhkan kasih nih. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Jadi ini Artinya bukan dihukum orang. nggak? Loh, kayak mana lah ini orang? Tidak membebaskan orang yang bersalah itu artinya dihukum nggak? Ya kalau tidak berarti tidak lah, tidak membebaskan. Aduh. Tidaklah. Oke, saya bacain. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anak dan cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Artinya apa? Keturunan ketiga keempat akan menanggung dosa akibat perbuatan orang tuanya. Betul? Aduh. Longor, Gimana pipi. sih, Kok pipi. longor? Buka keluar Ini gambar kamu lebih longor? kamu lebih verb ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris? Terserah. Mau pakai bahasa apa sudah kukaji nih dalam semua bahasa. Terserah. Keluaran berapa itu bang? Saya buka juga itu. Keluaran berapa pipi? Bahasa Mars, terserah. No. Keluaran berapa? Oke. Sabar, 34 Bang Bayu, sabar dulu Bang Bayu. Supaya tidak merasa dikeroyok ya, sabar ya. Nggak apa-apa bang. Ya, di bahasa Inggrisnya, keeping mercy for the thousand, forgiving iniquity and transgression and sins, and that will be no means. You understand? No mean, by no means. Clear the duality. Iya, no Visiting means. the equality. Sebentar bang. Titik koma. Visiting the equality of the father upon the children and upon the children. Iya, Into the kalimat third and the fourth penegasan generation. ya. Come on. Kalimat penegasan, if any word ya, no mean clear the guilty, ini kebenaran atau pengecualian? Sampai terus sampai habisnya. Loh, Masa enggak, gua ini bang poinnya. yang dibahas? Gini loh poinnya, contoh nih. Saya tidak akan membeli bakso karena saya lapar. Kalau ada kata penolakan yang akan dilakukan, poinnya adalah di penolakannya. Kok nggak ngerti sih? Oke, Astaga. pertanyaan gua. Mau pakai Inggris Indonesia? Pertanyaan gua mau Inggris Indonesia. Inggris Enggak, ya? kamu tadi dalam bahasa Indonesia tidak mengerti, Ini. tetapi tidaklah sekali-kali. Apa artinya visiting the equality of the father upon the children? Apa artinya? Bukan ke poinnya itu. Ini ada ibaratnya dijelaskan tetapi sudah digarisin dulu, di reject dulu gitu loh. Loh, pertanyaan saya kenapa sampai 3 keturunan? Itu penegasan bahwa tidak diperbolehkan. Artinya Tidaklah apa? sekali-kali. Astaga, Orang gimana sih? bapak berbuat dosa. Inilah comot-comot ayat namanya. Cowok-cowok ay. Yang tertulis Kamu tidak pakai bisa Taurat, dipahami, Taurat. tetapi keimanannya bahwa ini dikatakan dosa waris. Terus ini namanya apa? Apa dikatakan perikopnya apa? Coba aku baca. Oke, mau Inggris Indonesia? Ini dua lo batu loh. Mana ada dosa waris di dua lo batu? Ini Apa kamu arti dua batu? ngaco. Aduh. Apa arti dua batu? Itu artinya perintah bukan? Betul? Dua lo batu itu yang diberikan kepada Musa dari Tuhannya. Iya, artinya perintah kan? Betul? Iya, perintah, tetapi bukan Artinya mengenai orang yang dosa melanggar waris. perintah dihukum, betul? Bentar bang, artinya dua lo batu tuh, kita sepakat ya, dua lo batu itu perintah. Artinya orang yang melanggar perintah Oke, akan gini dihukum. aja. Dari Musa ke Yesus berapa keturunan? Gua nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu kenapa sangat firm sekali mengatakan ini 3 sampai 4 keturunan? Loh, abang kan tadi tanya tentang dosa waris, betul? Iya, makanya kan harus ada implikatornya gitu loh. Jadi kalau dikatakan tadi Buya. kamu mengais di perjanjian lama ini dikatakan keturunan yang ketiga dan keempat. Setelah Musa ada siapa? Setelah ada Abang, siapa ada siapa lagi? Loh, ini saya kasih Keempatnya kan Daud. contoh. Tapi Bang ini Buya- kan nggak nyampe ke Sebentar, Bang. Yesus. Sebentar bang, Buang Buya seorang ayah, punya anak namanya Faruk. Bang Buya berdosa, Faruk kena hukumannya. Pertanyaan saya, apakah Faruk selama hidupnya nggak berdosa? Pasti berdosa juga. Anak Faruk kena juga.
contoh anak Faruk siapa yang gue kenal ya? Si siapa? Jibril. Apakah Jibril selama hidupnya nggak berdosa? Pasti berdosa juga. Anak Jibril kena juga. Ya Artinya, itu secara nggak nalar, secara kemot. ya tidak bisa kamu paksakan begitu. Kalau misalnya ternyata penebusannya ini adalah Yesus, apakah orang sebelumnya itu juga masih menanggung dosanya? Ya artinya jelas. Abang tanya di Taurat, apakah ada hukum dosa waris? Ada. Tidak Saya ada kasih tertulis Taurat. dosa waris. Apa artinya bapak kesalahan anak dihukum tuh warisan nggak namanya? Gini loh, kalau memasukkan doktrinal itu tidak akan tertulis, Bre. Saya ini emang ini doktrin nih, keluaran 34 nih. Di mana ada tulisan dosa waris di situ? Bang, nggak mungkin ditulis dosa waris, kemon. Ya iya, itu namanya implisit gitu loh. Waduh, parah. Kalau bapak, sebentar bang, kalau bapak melakukan kesalahan, anak yang nanggung itu waris atau bukan namanya? Yang tadi kukatakan padamu, ya di skill tadi, ya. Kamu Yes, berapa masih sih, dengerin nggak tadi? Ya seberapa sih? Gue buka lagi. Ya skill tadi, aduh. Sampai lupa aku. Ya skill 18 ya tadi ya. 18 ayat. Aku tadi udah baca loh. 18:20. Ya, 18:20 itu Kang. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayahnya tidak akan turut menanggung. Aduh, semakin blunder kau. Tadi itu bawa Keluaran 37. Aduh, Vipi. Tapi poin daripada yang kita bicarakan, supaya nggak kita menjauh. Apapun yang kau bawakan tentang akhirnya menjadi nubuatan dosa waris tidak tertulis. Kamu mengatakan di Keluaran 37 dan akhirnya zong. 34 nomor 7 itu zong. Ya, yang kamu yakini, Vipi, yang disalib itu seharusnya Yesus atau bukan Yesus? Karena Yesus tidak berdosa. Iya, saya katakan Tuhan Yesus. Kenapa? Keren. Orang tidak berdosa. Artinya Tuhan Yesus mati bukan karena kesalahan dia. Makin membenarkan bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Makasih Bang Diko. Bukankah di Ulangan 21 nomor 22, orang yang digantung di tiang itu yang dosanya sepadan dengan dosa pembunuhan. Apakah Yesus melakukan pembunuhan? Tidak. Lantas kenapa Yesus yang dikatakan mati terkutuk itu Yesus? Karena menanggung dosa saya dan semuanya yang percaya kepada Tidak tertulis. Loh, kok nggak Jangan tertulis? bawa tidak tertulis. Coba dalil mana yang kau tunjukkan menanggung dosa kalian? Dosa manusia mana? Bentar. Tadi udah gue cari ayatnya bentar di Yohanes. Bentar. Tapi memang tidak ada, Bre. Kau mau bawakan narasi dosa waris, tidak akan ada eksplisit. Itu penipuan. Doktrin itu penipuan karena tidak ada yang tertulis diimani. Ya. Sebentar lagi mungkin ke teman-teman yang lainnya, karena ini akan menjadi diskusi yang alot kalau lawan debat saya selalu mengarahkan yang tidak tertulis. Saya paling anti, saya mual nanti. Gitu loh. Saya kembalikan lagi. Keluaran pasal 23 nomor 7 tidak dibenarkan. Keluaran 23 nomor 7. Ini Elohim yang ngomong. Oke. Terus sorry. Keluaran 23 nomor 7. Nih. Elohim nih yang ngomong. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berbuat salah. Lanjut ayat selanjutnya. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kemudian di Ulangan 27 nih jelas ya tentang orang suap itu ya. Orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yang menerima suap siapa?
yang harusnya dikatakan mati terkutuk? Siapa? Oh, Yudas. Yudas. Yudas yang menerima suap. Yudas yang Betul. harusnya mati terkutuk. Betul. Kalau Elohim yang mengatakan seperti itu, masihkah kamu mengimani apa yang dikatakan Paulus? Pertanyaannya, saya kan tidak itu bersama Yudas. Perkataan abang tadi malah membenarkan bahwa darah Tuhan Yesus, darah tidak bersalah, mati demi kami. Kenapa? Itu Karena ajaran dosa kami iblis. Aduh, gimana sih? banyak. Oh, acara iblis lagi. Yang mengorbankan tumbal manusia ajaran siapa? Yang mengorbankan tumbal manusia ajaran siapa? Darah manusia siapa? Yang mengorbankan ya, tanda kutip ya, yang mengorbankan ya. Gua nggak tahu di mana terus di Alkitab. Di dalam Keluaran, di Perjanjian Dalam Lama, Dalam ya, berapa? korban manusia Keluaran berapa? itu yang disebut adalah orang pagan yang menumbalkan darah anak manusia kepada dewa Molok. Keluaran? Bentar. Oke. Ini di Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohim. Akulah Elohim. Nih, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan. Jeduar, mampus. Ayo. Kau pengikut dewa Molok kau. PP. Oi. Makan PP. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan. Kamu bisa membedakan nggak karunia dengan menumbalkan? Coba kamu renungkan. Mengkaruniakan dengan menumbalkan sama atau beda? Oh, beda dong. Yang mengkaruniakan itu akan menjadi tumbal nggak? Mengaruniakan artinya tujuannya baik untuk seluruh umat manusia. Menumbalkan? Pertanyaan saya, ada nggak di Alkitab? Jangan dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Silakan apa? Menumbalkan dengan mengkaruniakan ini sama-sama artinya atau sangat berbeda jauh? Oh, beda jauh. Oke, Yesus mati terkutuk di kayu salib itu penumbalan atau pengaruniaan? Karunia, Yohanes 3:16. Orang karunia itu tidak dikatakan mati terkutuk. Loh, karunia itu adalah berkat. Artinya orang yang percaya kepada Kalau tumbal apa? Kalau tumbal, orang yang memberikan dan orang yang dikorbankan sama-sama tidak mau. Beda. Oke, Yesus mau nggak disalibkan? Mau? Di mana dalilnya? Oke, saya kasih ya. Bentar. Hmm. Sewaktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Galilea, sebentar, Tuhan Yesus berkata, saya bisa menurunkan malaikat berlaksa-laksa dari langit, tapi saya tidak mau. Bentar, saya kasih ayatnya. Itu buktinya Tuhan Yesus tidak mau melawan. Bentar, waktu di Taman Getsemani. Mana nih Getsemani. Kasih karunia menumbalkan anaknya yang tunggal. Buset, kata-katanya itu gimana ini? Host jauh dari perangkat. Aku bukan moderator, Bu ya. Udah moderator ya? Oh iya, Di. Oke, Matius 26 ayat 53. Kau baca. Saya baca boleh? Saya baca. Ini ya, Matius 26 ayat 52 dan 53. Ini buktinya Yesus mau. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53. Ini ayat kesukaan saya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tapi dia tidak mau. Itu buktinya apa? Tuhan Yesus mau mati demi umat manusia yang percaya kepadanya, bos.
Lalu kalau dia menyerahkan dirinya, kenapa dia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap? Dia mengatakan, Bapakku di surga, lalukanlah daripadaku cawan ini. Ayo. Cawan itu kematian loh. Iya. Hmm. Bang Dito, berdoa itu adalah berbicara, betul? Enggak gini, berdoa itu berbicara, betul? Abang Dito berdoa kepada Tuhannya Bang Dito, artinya Bang Dito berbicara sama Tuhan Bang Dito kan? Lah Tuhan Yesus berbicara sama Bapa di surga, salahnya di mana? Poinnya adalah dia minta diselamatkan atau dia mengikuti apa yang kamu sangka dia akan menyerahkan dirinya? Poinnya adalah ya Bapak Jangan poinnya dong, jangan poinnya dong. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. 2 kali loh dia berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dia mengatakan, loh kok bukan lagi, Matius 26:42. Iya, terus. Di situ dikatakan, Yesus berserah diri. Dia tidak mau melakukan kehendaknya sendiri, tetapi mengharapkan kehendak Bapaknya. Sementara Bapaknya sudah mengatakan, tidaklah mungkin orang benar itu akan dihukum. Yesus orang yang benar atau orang yang salah? Benar. Lalu siapa yang orang yang salah? Yudas atau Yesus? Orang salah, semua manusia bersalah. Waduh, kok lompat ke orang lain ini? Ini konteks kita lagi di Biblika ini. Kita lagi duduk di Bible ini. Iya kan? Semua manusia di Bible berdosa nggak, Bos? Berdosa kan? Loh, ini konteksnya, kamu jangan mengalami red herring setelah menemukan kebenaran dan kontradiksi ini. Oh tidak. Yang mana? Yesus kan orang benar. Betul. Yudas orang yang suap terkutuk. Betul. Lebih pantas yang mana, yang Yesus disalib atau Yudas yang disalib? Lebih pantas mana? Lebih pantas Yudas. Terus? Oke. Maka Paulus menuliskan Galatia 3 nomor 13. Itu suatu kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau kebenaran, apakah Yesus berdosa? Tidak. Menurut Elohim, orang yang benar itu boleh dihukum nggak? Tidak boleh. Lebih benar Elohim atau lebih benar Paulus? Dua-duanya benar. Dua-duanya Apakah benar. bisa disandingkan Paulus dengan Elohim? Tidak bisa. Lebih lebih berotoritas mana Elohim dengan Paulus? Elohim. Oke. Pandanganmu kalau lebih percaya perkataan Elohim, kamu wajib nggak menerima pernyataan Paulus yang hanya manusia mengaku-ngaku? Artinya, Bang Dito, Bang Dito malah menegaskan Tuhan Yesus. Jangan kemana-mana, fokus aja, fokus aja, Pipi. Aku baru ngadepin kamu loh. Kamu sama teman-temanku yang lainnya oke lah, nggak bisa dipegang ekornya. Kalau sama saya kan harus mau tak pegang ekornya gitu loh. Jadi jangan berusaha untuk melarikan konteks daripada tema ini. Tidak melarikan. Bang Dito percaya nggak Tuhan Yesus bersalah? Nggak percaya Ya kan? tidak, karena saya memahami Paulus ini membual. Ya, Dia mengatakan Kristus menegaskan kembali Kristus yang dimaksud itu adalah kepada Yesus. Galatia 3 nomor 13 hanya membuat logika kita berpikir membaca itu karena Yesus yang disalib. Padahal dia tidak mengatakan Yesus yang disalib, tetapi dia mengatakan sebab Kristus telah menjadi kutuk, bukan Yesus. Tapi kemudian dia menebalkan siapakah yang terkutuk itu ada di 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Dia mengatakan beralih-alih menggunakan roh Elohim atau roh kudus, terkutuklah Yesus. Dia mengatakan dengan terang benderang bahwa terkutuklah Yesus. Tetapi in the endingnya, look at him. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi
suatu kebodohan, jedwar. Jadi kita sudah ngalor ngidul membuat suatu persepsi kebenaran itu kita menganalisa memang harusnya Yudas yang disalib. Ternyata Paulus mengakui untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kamu merasa dibodohi nggak sama Paulus? Suatu kebodohan bukan berarti pembodohan. Tuh, di sini tulisannya suatu kebodohan. Lah arti Bukan suatu iya, kebenaran. Kamu tadi suatu mengatakan kebodohan, konklusi bukan kamu adalah suatu pembodohan. kebenaran. Bentar Di abang. sini justru Abang- Paulus mengatakan suatu kebodohan. Ya abang paham nggak? Suatu kebodohan itu bukan berarti pembodohan, betul? Lah kebodohan memang bagi orang-orang Suatu di kebodohan luar itu contoh. Bang, bukan kasih- orang kasih Yahudi contoh. Bang, ya. sebentar. Ganti tuh bang Dito. Wah, ada yang nantang saya duel nih. Siapa dia? Ada nih, brutality mau nantang duel saya. Ayo di gedung sate. Oh, apa nih? Itu ada itu. Ini orang Kristen seperti itu tuh memang. Boleh saya tanggap ya Kang? Boleh. Saya rasa itu ya, SF apa VP ini bukan kebenaran tetapi kebetulan. Kebenaran itu di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa wama qatalu wama sholabu walakin subihalahum. Surah An-Nisa ayat 157. Bukan Nabi Isa yang disalib, melainkan ada orang yang diserupakan. Kalau menurut Bible tadi orang benar tidak mungkin dihukum, orang yang berdosa sepadan dengan hukuman mati itu adalah orang yang menerima suap dikatakan mati terkutuk. Jadi saya hanya mengajak, bukan kamu harus menjadi orang yang supaya dilihat pintar dan bisa bernarasi tanpa dalil dan tertulis. Saya mengajak kamu dalam beragama itu bukan mengedepankan congor, tapi akal kita, rasional kita, buka kognitif kita, bahwa agama itu memang landasannya harus kitab suci. Kalau kitab sucinya saja berbenturan dengan satu dengan yang lain, maka saya mengajak kamu untuk mempelajari Al-Quran, baru datang kepada saya. Itu dulu, tepuk tangannya nggak ada. Silakan Bayu, Dinda. Baik, terima kasih. Jadi gini Bibi, Anda membawakan di Matius 26. Di Matius 26 itu, di nomor 40 itu, Yesus mengajak Petrus untuk berjaga-jaga, yang pertama. Yang kedua, masuk di nomor 52 itu Bang, ini penyergapan. Penyergapan Yesus mengenai konteksnya di sini. Jadi Yesus ini disergap oleh tentara Romawi yang dibawa oleh Yudas. Nah, waktu Yesus sudah ditangkap, Yudas mencium Yesus, lalu datanglah seorang tentara menghunuskan pedangnya, lalu majulah imam sehingga telinganya terputus. Terputuslah telinganya orang itu. Untuk apa Yesus melakukan hal seperti itu? Karena untuk demi menyelamatkan nyawa murid-muridnya, sehingga dia rela dibawa. Bukan dia menyerahkan dirinya, Bang. Abang paham nggak, Pipi? Jangan kau permalukan di hadapan saya mengenai hal seperti ini, Pipi. Saya paham. Coba kamu baca itu semuanya. Yesus itu mau dibawa karena untuk demi keselamatan dari murid-muridnya yang bersama dia. Kalau Yesus tidak mau dibawa, murid-muridnya akan mati semua, Bang. Mati, dibunuh. Karena Yudas ini telah membawa tentara Romawi menyergap Yesus. Tetapi di ayat nomor 40-nya itu, Yesus ini mengajak Petrus untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Apa katanya di sana? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu kata Yesus. Masuk di nomor 52-nya. Kalau kita baca konteksnya itu, ini Bang. Yesus ini disergap oleh tentara Romawi bersama dengan Yudas yang dibawa oleh Yudas. Lalu diciumlah Yesus. Yesus dicium oleh Yudas karena sudah memberikan instruksi. Di antara salah satu mereka itu siapa yang saya cium nanti, itulah Yesus. Diciumlah Yesus. Setelah Yesus dicium, ditangkap, diambillah tangannya. Setelah diambil tangannya, bajulah salah satu seorang untuk membelah Yesus. Diputuslah telinganya. Ini demi keselamatannya, Bang. Bukan Yesus untuk menyerahkan dirinya untuk mau ditebus, bukan. Demi keselamatan murid-muridnya. Silakan ditanggapi saya. Oke, gue jawab ya. Pertama, tadi kan Bang Dito ngasih kesimpulan, saya juga ngasih kesimpulan dulu. Jadi Bang Dito, kesimpulan yang kita tarik diskusi kita berdua tadi adalah
Itulah bedanya Kristen sama agama. Kalau agama, manusia mencari Tuhan. Kalau Kristen, Tuhan mencari manusia. Clear. Yang kedua, saya jawab nih pertanyaan Bang Bayu. Easy, Bang. Kalau abang baca di Matius 26 ayat 53, saya bacain kuat-kuat. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Pertanyaan saya, Bang, kenapa Yesus tidak melakukan itu? Kenapa Yesus tidak menyuruh? Sebentar, Bang. Abang ngomong saya nggak potong. Santai. Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Kenapa Yesus tidak memanggil malaikat untuk menolong dia? Kenapa? Why? Karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus umat manusia, bukan berperang sama manusia. Clear. Lo ngomong ada datanya menebus dosa manusia. Aduh, pipi. Naik di sini tuh bawa data gitu loh. Kalau cuman asumsi kamu sendiri kamu paksakan itu kelihatan ngarang. Pipi, jangan memperdaya orang-orang ya yang sedang menyimak. Kamu katakan yang tidak ada tertulis, itu pembodohan. Jangan paksakan. Jangan paksakan menjadi narasumber yang tidak tertulis, kamu paksakan di situ padahal tidak ada yang tertulis. Di mana Yesus itu datang untuk menembus dosa manusia? Oke. Sebentar, Bang. Itu doktrin. Enggak. Oke. Saya paling anti gitu loh. Ini publik, VP, please. You understand what you mean? Oke. Sekarang saya jawab dulu, Bang. Siapa namanya ini? Bayu. Bang Bayu. Matius 26 ayat 53. Kenapa Tuhan Yesus tidak memanggil malaikatnya untuk berperang sama manusia? Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk berperang dengan manusia, Bang. Itu buktinya di Matius 26 ayat 53. Itulah buktinya Tuhan Yesus tidak melawan. Itulah buktinya Tuhan Yesus datang tugasnya untuk mulia. Sudah, so sorry ya, VP. Kalau pemahamanmu saja tidak ada yang tertulis, so sorry ya. Ini ranah sosial media, publiknya. Jangan memperbodoh dirimu. Bukan saya yang nggak tahan, saya justru kasihan gitu loh. Iya, sengaja saya keluarin. Narasimu kosong, seriously. Jadi kalau mau menjadi misionaris, ini yang tertulis dulu. Yang tidak ada tertulis jangan paksakan kepada orang lain. Itu pembodohan. Kalau masuk di ranah sosial media, kamu kena jerat. Ya, ini kita diskusi ilmiah tentang rasional berpikir. Jangan kau katakan sesuatu yang tidak ada tertulisnya. Itu pemaksaan. Kalau kamu mengatakan Yesus datang, ya, kemudian tidak memerangi manusia, sementara dirinya sendiri ini diludahi, ditampar, ditonjok, dilempari dengan batu, dirajam, ditusuk lambungnya katamu. Nggak make sense, please. Jadi jangan buat suatu ajang diskusi lintas agama yang kita harapkan itu hikmatnya, bukan pembodohan diri sendiri. Paulus sudah mengakui penyaliban itu, ya, Kristus yang disalibkan itu bagi orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi kalau sudah merasa dibodohi sama Paulus, jangan bodohi orang lain. Penyesatan publik, bre. Coba yang sejalan lah ya, jangan kalian memaksakan sesuatu yang tidak ada. Itu pembodohan, itu penggiringan opini, itu namanya penyesatan publik. Ya, kalau hanya cuman mau kita buat konten, kita memperdaya orang-orang Kristen, bagi saya enggak. Saya paling anti menghina, menganggap orang yang di atas sudah sebagai narasumber ternyata memberikan pemaparan yang tidak ada tertulis. Dogma, doktrinal itu nggak bisa dipaparkan, dipublis karena nggak ada tertulis. Dosa waris saya udah ikutin. Apalagi tadi datang tidak membawa perang, tapi dirinya sendiri diperangin. Doesn't make sense, bro.
tentang penyalipan tadi, nalar teman-teman semuanya ya, nalar dari teman-teman Kristen semuanya, siapakah yang memenuhi kriteria untuk yang disalibkan? Menerima suap dengan dikatakan terkutuk, dosa sepadan dengan hukuman mati, siapa? Yesus apa Yudas? Yudas. Tapi kenapa kalau kalian mengasihi, menyayangi Yesus, ya, kenapa kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus, sementara kalian tidak mengetahui apa yang dikatakan Paulus yang selanjutnya? Bagi orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Apa artinya kebodohan? Sesuatu yang tidak benar, memutarbalikkan fakta. Jadi ini kita mengajar dalam diskusi ini yang tertulis. Kita kaji sama-sama. Kalau ngomongin iman, kalian mau beriman nyembah botol kosong, mau nyembah sepatu high heel, terserah. Tapi ini ranah publik. Silakan buat kalian pakar-pakar akademisi yang bisa berkomunikasi dengan detail tanpa membuat orang pusing, bikin mual-mual orang. Naik. Ini tentang apa yang tertulis di dalam Bible maupun di Al-Quran. Kita kaji secara hikmat, secara menggunakan akal logika. Bukan pemaksaan apa yang kita sampaikan gak ada tertulis. Itu mah pembodohan namanya. Begitu abangku. Allahu Akbar. Ya, Mak Mauli, kita mau lanjutkan diskusi semalam. Silakan dulu hadapin Bang Dewa. Atau kita sapa dulu nih? Lagi makan, nanti tunggu saya makan ya. Ya, jangan kesedak ya, karena Yudas yang disalib ya. Pak Andita, Bro Andita, selamat siang, Bro Andita. Bro Andita, selamat siang. Andita, siang Andita. Ya, Andita, iya. Iya, dari Kristen atau Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada mau sampaikan Bang? Ya, saya cukup di bawah saja menyimak. Oh siap. Ya teman-teman, Iwan Villa ini ada Rahaf ya. Di follow karena ini akun barunya, dia masih belum bisa open cam. Bagi yang mau bersedekah ya, menyisihkan rezekinya, silakan dilempar-lemparkan koin yang mungkin dimilikinya. Begitu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahaf. كيف حالكم؟ Alhamdulillah ana bi khair insyaallah. Wa antum? الحمد لله بخير. Masyaallah. Please follow. Ya teman-teman, di follow ya, Rahafnya di follow. Ini akun barunya Rahaf yang masih memiliki koin ya. Di akun TikToknya boleh dilempar-lemparkan. Jangan mawar teman-teman. Mungkin kopi ya, kalau mawar tidak dihitung oleh TikTok. Coba yang mau memberikan jangan mawar, tapi kopi ya, kopi atau yang lain selain mawar. Karena mawar itu nggak dihitung. Masya Allah, syukran Bang Dep. Sambil nunggu otan yang lain, ini saya rasa juga poinnya, materinya sudah tergenapi. Kemudian kalau menyimpang kepada materi, bagi saya orangnya yang strike fokus ya. Kalau memang masalah penyalipan, ya udah penyalipan kita bahas. Insya Allah akan banyak yang mendapatkan kebenaran. Ternyata bukan Yesus yang disalib. Itu hanya dugaan dan pembodohan yang dibuat oleh Paulus. Kalau Anda terima, tidak terima, silakan naik. Kalau terima, maka saya harapkan Anda bertanya tentang Islam. Kami di sini mendakwakan kebenaran Islam. Kebenaran Islam saja yang kita beritakan. Tidak ada kami memaksakan, ya. Tidak akan memaksakan agama Islam untuk kalian. Insya Allah bagi kalian sendiri yang mengharapkan untuk belajar tentang Islam, kita mulai dari berakal terlebih dahulu. Kita gunakan akal dulu. Orang berakal itu yang membedakan kita dengan binatang. Binatang itu tidak punya akal. Maka kita punya akal, harus kita fungsikan. Ya, silakan teman-teman.
bagi saudara-saudara Kristen tentunya yang menyimak, penasaran, Bang Dito, saya mau bertanya tentang Islam. Insya Allah silakan. Saya mau bertanya, ini keraguan-keraguan saya tidak meyakini apa yang dikatakan Kang Dito tadi. Silakan naik ke atas. Insya Allah kita diskusi dua arah. Kalau Anda mau bertanya tentang Islam, insya Allah kita jawab. Kalau Anda masih beriman kepada kekristenan, atau mungkin menurut Bible kalian sendiri, atau menemukan kontradiksi atau sesuatu yang tidak ada kebenaran sama sekali, melainkan hanya kebetulan, silakan. Langsung saja. Atau barangkali yang sudah mempelajari sebulan, 2 bulan, 3 bulan selama diskusi TikTok ini ada, Anda menyimak, saatnya Anda mau mengikrarkan diri, insya Allah saya siap sedia untuk membantu dan membimbing antum, Anda semuanya saudara-saudara Kristen, untuk melalui jalan kami. Ya, setelah Allah memberikan hidayah, kita akan lakukan sesuatu ikrar, ya, yang disebut dengan pernyataan, berstatement bahwa satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yaitu Allah, dan Nabi Muhammad sebagai perantaraan Nabi dan Rasulnya. Silakan. Udah ngeri Kang Dito nih, siang-siang udah teriak-teriak, udah ditendang lagi si Vipi. Bang Dewa ada yang mau sampaikan, Bang? Bang Dewa. Oi. Bang Dew. Yang mau naik silakan, yang mau naik. Ada masalah. Iya, akhi, pasti semangat lah. Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada antum, semuanya yang tap-tap, yang share, yang memberikan penyemangat, yang bertaburan gambar-gambar ikon, entah mawar, entah kopi untuk saudara kita yang di samping yang membutuhkan. Ya mungkin semangat itu tetap ada, cuman nggak 100% menyala. Tapi kalau bertaburan, ada paus lewat, ada singa mengaum, ada apa? Ada ubur-ubur berterbangan kan gitu, ada kereta api lewat, insya Allah makin semangat. Inilah dakwah kita semua teman-teman ya, dakwah kita mensiarkan kebenaran agama Islam kepada saudara-saudara kita yang kafir, yang belum beriman kepada Allah. Kafir itu belum beriman, tidak percaya, atau menutup diri dari kebenaran, itu disebut kafir. Karena LAI mengutip kata kafir, mengambil dari arti kata raka, ini menjadi makna yang berbeda. Begitu ya. Emang Bani Salemba ini bikin itu teman-teman. Bikin kita terpecah belah. Kalau ditanya siapa manusia yang akan di dalam LAI itu bertanggung jawab, gak akan ada yang mau satupun bertanggung jawab. Gak akan ada satupun yang mau bertanggung jawab. Kafir yang ada kata di dalam Al-Quran dipaksakan untuk mengganti, menerjemahkan kata raka, original teksnya. Raka ini apa? Bodoh dan tolol. Bayangin coba. Kami memaknai kafara, ya, atau kafir, itu orang yang menutup diri dari kebenaran, bukan bodoh dan tolol. Begitu saudaraku. Memang kalau terjebak dalam terjemahan, maka kita merujuk kepada originalnya. Apakah originalnya itu original yang asli atau terjemahan? Ada beberapa pakar linguistik mengatakan Bible itu originalnya bukan Koine Greek, tapi itu adalah terjemahan juga. Diukur dari parameter apa? Yesua, yang dikenal Iso Maseho, atau Yesua Hamashiach, atau yang dirujuk oleh King James Version itu Jesus Christ, itu menggunakan dialeknya bahasa Aramaik. Begitu. Jadi
Kebenaran Islam tidak akan bisa terhenti daripada orang-orang yang suka melencengkan baik terjemahan, memasukkan kata di dalam Al-Quran menjadi rujukan kaidah bahasa Indonesia, kemudian diambil untuk keagamaan agama yang lain. Ya, ini yang menyebabkan bahwa complicated. Di Indonesia ini complicated mengenai agama Islam dan Kristen. Gesekannya sangat kompleks. Karena di dalam Bible mengambil kata-kata yang diserap dari bahasa Arab. Karena lingkungan. Coba kalau di Medan sudah menggunakan Bible Medan semua. Debata, nggak ada nabi, nggak ada apa yang lain. Tapi tertulisnya adalah debata. Selesai. Nggak ada urusan. Gitu. Yuk Mas Aha, bro. Ya, jadi gini Bang. Jadi LI itu salah tulis Bang, tipu. Jadi itu yang benar itu harusnya ALLA bukan ALLAH gitu Bang. Iya. Kalau ALLAH itu kan jelas itu transliterasi daripada alif lam lam ha dan harus dibaca Allah. Itu betul. Padahal yang dimaksud oleh LI mungkin adalah generic name. Jadi harusnya hanya dikurangin. L-nya yang dikurangin nggak? Enggak, hanya Bang, hanya. Oh, berarti cuman Allah gitu aja, nggak pakai H. Iya, nggak pakai H, Allah. Yang menandakan double L apa? Yang menandakan ya kan itu dari Allah itu dari pengucapan untuk alef lamet Bang. Tuhan dalam bahasa Ibrani. Karena alef bet itu dibaca Abba. Di original teks Yunannya itu ditulisnya di Markus 14 angka 36 ditulisnya alfa beta beta alfa. Kalau begitu alif lamet harusnya ditulis alfa lambda lambda alfa gitu loh Bang. Tanpa H. Iya, berarti tanpa heksa ya. Iya. Ya masuk juga sih penelitian kamu sampai di situ. Tapi tapi apakah akan diamini oleh LAI? Ya harus, karena aku yang protes Kristen sendiri, bukan Islam. Ada kemarin yang menggugat LAI, ada More Rizky dan Pak Aldo. Ya. Impactnya untuk Pak Aldo nggak ada apa-apa, tapi untuk saudara saya More Rizky didatangin orang, digedor-gedor apartemennya. Makanya. Lu kok jadi makanya sekarang? Maksudku melakukan gitu. Permintaan untuk perubahan Allah itu harus datang dari Kristen sendiri, jangan dari Islam. Karena soalnya nanti Kristen yang lain ngamuk Bang, gitu loh. Nah jadi aku udah mulai paham nih Bang. Jadi aku kan udah ketemu nih jalan keluarnya. ALLH jadinya ya dikeluarkan H aja di ALLA gitu loh. Ya kalau pemahamanmu sendiri, kamu kan belum jalan. Yang udah jalan kan ada Pak Aldo tuh. Coba kamu collab sama Pak Aldo, pemahamanmu diterima atau enggak? Karena Pak Aldo ini udah mengeluarkan yang Pesita. Sudah ada, dia sudah mengkaji, dia meriset, dia bahkan sudah mengeluarkan Bible terjemahan yang Pesita. Iya. Aku nggak paham deh kalau di Pesita tuh. Iya makanya coba kau berteman sama Pak Aldo. Iya. Pak Aldo 08 sekarang yang hidup. Nah, itu. Ya udahlah, kau nyimak aja dulu. Oke deh Bang. Ya. Ya, di sini aja nggak apa-apa, nyimak aja. Barangkali mau masuk ya masuk aja. Entah masuk angin kek, entah mau masuk mana kek gitu loh. Agak-agak minum apa dulu bilang? Tolak angin. Tolak angin apa tolak anjing? Tolak angin supaya agak ringan badannya. Iya itu Mauli. Apa?
Tadi mendengar nggak? Kalau harusnya yang disalib itu adalah Yudas. Ya enggak lah, harusnya kau bilang justru dialah yang menyalibkan, justru dialah makanya disalibkan Yesus. Kenapa seharusnya? Kan sudah duluan dia. Sabar dulu, nggak ke situ poinnya. Jadi poinnya apa? Menurut Elohim di Perjanjian Lama, Mak Mauli, itu di Kitab Keluaran pasal 23 nomor 8, Elohim yang mengatakan tidaklah diperbolehkan orang benar, ntar aku bacalah biar tidak salah-salah kan ya, supaya tidak dikira nanti memelintir lagi. Biasanya kan Kristen-Kristen begitu nih. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang yang bersalah atau orang yang benar? Kamu tahu kan, tadi kamu Keluaran apa yang kau baca tadi? Keluaran pasal 23 nomor 7. Kalau di apa, di Perjanjian Lama memang udah diajarkan seperti itu. Cuman manusianya tidak mau mendengar. Iya, ini yang saya baca, yang disalib itu Yesus itu dia bersalah atau dia benar? Dia nggak bersalah. Kalau orang tidak bersalah, 23, ulangan 23 apa kau baca tadi? Keluaran Doubling 23. suaranya. Aku yang apa kalian? Iya, itulah yang doubling. Iya, sebentar dulu. Ada kurasa yang rekam-rekam apa kalian? Mana adanya? Jangan Ada. pakai headset, lepas saja headsetnya. Dia kecil kali suaranya, kau nggak pakai headset. Cek. Apa? Keluaran 23 nomor 7. Bukan nomor, ayat. Kalau kami membaca itu Mana ada ayat, tulisan bukan ayat di nomor. sini? Tidak ada tulisan ayatnya. Orang memang begitu kok. Iya, di mana ada tulisan ayatnya? Tidak ada Ini ayat kan di situ. dengar dulu peraturan tentang hak-hak manusia ini. Iya. Nah, Coba nomor ayat 7-nya, 7. nomor 7-nya Jangan pula dibaca. dari 7 langsung dari atas. Kenapa harus satu ayat? Tapi poinnya Yesus bukan orang Satu ayat itu nggak bersalah. ngerti, orang yang mendengarkan pun bingung jadinya. Tengok aku baca ya. Mulai ayat 1 ya. Mulai ayat 1 yang ku baca. Panjang ya. kalinya itu tidak Gak ada apa-apa, poinnya. biar kau kan dapat koin banyak kalau lama-lama aku baca. Aduh, pusing lah, Wak. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, Paulus nggak tuh? Janganlah ya. Bukan si Paulus nggak tuh? Paulus ini kan nggak ada tentang si Paulus di sini. Kan Paulus yang menyebarkan kebohongan. Ini kan yang Keluaran kau baca ini kan bukan tentang si Paulus. Nanti si Paulus Iya, itu masih lama si nubuatan buat Paulus. Kan tidak bolehnya itu orang yang menyebarkan berita bohong. Gak seperti dengar dulu. Ini kan Keluaran. Kita harus baca Keluaran dulu. Nanti si Paulus entah nambahin, entah mengurangi. Iya, siapa yang urusan disebutkan dia itu menyebarkan kabar bohong? Siapa orangnya? Tunggu dulu. Kami nggak pernah cerita Paulus. Yang benar yang ini aja dulu, tunggu ya. Kan Nah, udah iya, ini dibikin benar. di sini. Peraturan tentang hak-hak manusia. Ya. Ini kan tentang hak manusia, tidak boleh berbohong. Iya, siapa yang menyebarkan kabar bohong? Bukan cuman si Paulus, sama kau pun kena ini karena ini peraturan untuk Mana manusia. ada? Kok aku pulanya yang disalahkan? Ini kan peraturan tentang hak manusia, bukan dibilang hak si Paulus. Enggak, ini hak Ya langsung hak saja semua nomor untuk 7 yang manusia. kubilangnya. Tunggu dulu. Kan di sini kan udah dibikin peraturan tentang hak-hak manusia. Ya. Berarti semua orang ini masuknya peraturan ini. Ya, orang Janganlah Yahudinya itu. engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, kau jangan menyebarkan kabar bohong, nggak benar. Ya. Artinya ini untuk manusia semua. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Hmm. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan
Turut, jangan bilang Ini turut. kan Nggak dua boleh. kali loh turut-turutnya. Loh, kok turut-turut gimana? Turut. Janganlah engkau turut-turut Ah, kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jangan diganti, bahaya. Kok kau buka dulu baik. Ah, inilah kau enggak. Bukan, Udah tadi dua Mak dikit Mauli bilang turut-turut. bukan turut. Hah? Tadi Mak bilangnya bukan turut, tapi pakai K turut. Ya apa, nggak boleh. Bu, ini turut dua kali Turut. turutnya. Iya, dua kalinya Kebanyakan orang turutnya. melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut Hmm. dua kali Apa ya lagi dia? turut kebanyakan Tuh kan, orang itu lagi yang membelokkan. diulang. Gimana sih Mak Mauli ini? Ini kan dua kali dia bilang turut-turut ayat Dah kan? ayat 2 sama di ayat 2 ini semua yang turut-turut ini. Kejauhan lah, Kebanyakan makanya orang dibilangnya membelokkan apalah, hukum. bola turut Dengar aja. dulu. Kan gara-gara kau jadi salah-salah. Kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dan dalam perkaranya. Ini tentang ini apa namanya peraturan tentang hak-hak Iya. manusia. Sepertinya begini. Adalah orang berbuat kejahatan, tak membunuh entah apa ya kan? Ah. Nah, jangan kamu bela dia, kau berbohong. Benar ini si Anu. Enggak, Si Anu kau padahal siapa? benar dia. Begitu. Ntar dulu, Itu si kan Anu siapa? mengenai peraturan untuk manusia supaya Iya. jangan melakukan seperti itu. Si Anu itu siapa, Mak? Kalau bahasa apa kau begini. Kalau bahasa apa kan bisanya si Polan. Bahasa Kau apa harus kan pakai bisanya? Gimana sih? Bisa rupanya ngomong Polan harus ada sinya. Kok Coba dulu Polan kau tanya, nah? kau Apa dulu, sih tanya Polan? dulu. Hah? Nggak Kenapa bisa kau Polan? ngomong. Dengar dulu kalau si itu nggak tapi tunggu dulu. Kalau kalian kenapa kalau dibilang si memangnya ada selain membilang orang si Anu itu kalau si itu memang berlawan ke sama kalian begitu? Iya kan memang ada ditulisnya di Bible-nya Mak Mauli itu si Anu. Enggak, Siapa si kami Anu enggak itu? pernah dilarang mau bilang si Anu, si Polan, si Anu. Itu kan arti Polan kiasan siapa pula ini. si Polan? Tunggu dulu. Umpamanya gini, anakku lah aku bilangnya, si Dedi, si Uco. Kan enggak pernah salah itu. Enggak ada si itu artinya seperti apa namanya kan enggak boleh. Anu kan kalau anu gitu bisa, tapi kalau si anu kita kan menerangkan sama orang. Ya Nggak tapi ada di sini masalah tulisannya kalau si Anu gimana coba? Tunggu dulu. Seperti aku dulu kan. Kalau kau manggil aku boleh Mauli. Kalau ditanya kau sama orang. Di mana si Polan itu? Kan gitu kan. Polan Sama- siapa Polan? Kau kan baru 3 kali. Kalau umpamanya mencari nama seseorang kan. Kamu ditanyalah sama kawanmu. Ayo jangan buat ada kau tengok tadi si Anu itu. Kan nggak salah dia nanya. Nggak mungkin gini. Ada kau tengok Anu. Itu nggak salah. Harus ada Ya. sinya kalau mau cari orang. Nah terus Itu ini si Anu maksudnya. siapa? Ini si Anu siapa ini? Tunggu dulu. Itu kan bahasa hiasan yang nggak tahu nama. Yang mana? Di mana disebutkan Dengar si Anu? dulu. Kalau ini dulu. Kalau kenapa kalian kalau pakai si itu berlawanan? Kenapa? Ada apa di dalam si itu? Pakai si siapa? Enggak. Kenapa nggak ada kalau panggil si kok nggak berarti sama kalian? Iya Apa si itu ada? apa? Tunggu dulu. Kalau bahasa itu kan, kalau di kami orang nggak usah dulu ke Kristen dulu. Kalau orang Batak ya kan, kalau orang Batak manggil umpamanya, di mana si Anu? Umpamanya di mana kau tengok si Iya si ini Dedi, tulisannya umpamanya, si Anu. Tunggu dulu. Di mana kau tengok si Tunggu, Dedi itu ada tunggu artinya dulu. is Janganlah es itu. diganggu. Jadi kenapa? Tunggu dulu. Kalau orang kami Batak nggak salah itu kalau si itu. Tapi kenapa kalian kalau ada aku bahasa si, kenapa kalian marah? Ada apa di si itu? Siapa Pak? yang marahnya? Enggak. Kalau tunggu dulu. Kalau dipanggil si, Tunggu, kenapa sama tunggu kalian? dulu. Tunggu dulu. Ini kan Janganlah bahasa dulu kita, diganggu. hiasan bahasa dulu. Jangan dulu kau potong.
Kalau si itu sebenarnya apa artinya sama kalian? Apa tidak ada artinya kalau pakai si? Apa memang dimarahi kalau ada bahasa si gitu? Ya coba Mak Mauli baca Matius Aku nanya 26. kamu dulu. Soalnya udah berapa kali ku tengok kalian kalau ku panggil si kalian sepertinya nggak boleh. Ya Itu siapa apa? dulu? Sinya si siapa dulu? Kan tadi kan ku bilang kalau orang Batak itu kan, kalau orang Batak ada kau tengok si anu, nah itu nggak pala masalah itu si itu. Iya anunya siapa? Istilahnya ada kau tengok si apa, nggak boleh harus ada sinya kalau kayak bahasa Batak ya, nggak pala bermasalah itu si itu. Memang Ya harus memang gitu. nggak ada. Kalau manggil boleh, umpamanya Dini, anakku lah dulu, Dedi itu boleh. Jadi kalau Ya, tanya Ma. lah umpamanya tetanggaku, tunggu dulu, ku tanya tetanggaku, aku kan nggak nengok anakku di mana. Ya. Nah, Nah, di mana rumahnya Kak, anaknya Mbak? dengar dulu, Kak. Ada nampak kau tadi si Dedi, itu nggak masalah sama kami. Kan Iya, aku kan nanya kakakku kan, ada kau Iya. tengok tadi si Dedi, itu nggak nggak masalah sama kami. Iya, nggak apa-apa memang Mak. Emang Jadi apa kenapa masalahnya? kalian kalau aku Kok kalian? manggil si, kenapa harus pakai si? Itu Ya masa maksudnya dibilang apa? untuk Yesus, si Yesus. Enggak, kalau Yesus enggak. Masukku, apa bahasa itu salah sama kalian? Apa Nah, kalau ada dikatakan artinya? si Yesus, si Allah, itu kan menghina. Bukan. Tadi kan aku kan di sini kan tadi membaca nggak ada aku bilang Yesus di sini ceritanya. Tetapi Ya. kenapa itu dipersoalkan pakai si? Nggak ada yang mempersoalkan. Yang Udah jadi berapa kali? masalah Tadi itu siapa kau bilang? siapa? Kan gue bilang tadi apa arti si kau bilang? Iya sih siapa? Ya udahlah. Nanti lah itu hanya orang Batak. Aku hanya orang baca Batak yang tahu arti dulunya. si. Ya, Iya, hanya orang aku Batak baca lah. dulunya. Nggak usah, Ya, nggak usah kalian ikut orang Iya Batak. iya, aku baca Nanti dulunya ikut ya. Orang Batak kalian makan nanti dia Iya, baby. iya. Iya Tunggu jangan. dulu, biar ku sambung yang tadi. Oh, Aku kan yang neraka tadi. samamu tadi tentang peraturan tentang hak manusia ini. Oh. Baru apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Ini Nah. tentang Nah, ini, kutanya, dengar. tunggu, belum habis. Lembu yang sesat itu supaya Tunggu tahu lembu yang dulu. sesat gimana caranya. Tahu kamu makanya bilang lembu sesat, umpamanya lembu ini. Dia pergi entah kemana lembu tadi. Iya, Dia nggak tahu sesat lagi itu jalan gimana? pulang. Itu sesat namanya, nggak tahu dia jalan pulang. Oh, tandanya kalau ada lembu masuk ke rumah orang itu lembu sesat. Tunggu dulu, ini kan mengenai apa untuk manusia. Umpamanya gini, pilihlah tadi lembu kau. Ini kan cerita lembu tadi, maksudnya begini. Apapun harta orang yang kamu tengok, kan? Kalau memang itu yang baik, balikkan, itu harus kau tunjukkan. Di mana tadi lembu itu? Udah pergi ke sana. Itu artinya ini. Jangan kau gelapkan. Oh. Jangan berbohong kan di sini. kan Aku dia cuman bilang, bertanya, bukan Itu. menggelapkan. Makanya jangan kau peralat semua apa itu isi Alkitab itu. Siap, nggak boleh itu Datang kau, menuduh. kenapa Yesus begini? Ya, dengar dulu biar ku baca. Ini kan tentang peraturan tentang hak-hak manusia ini. Ya, Bukan ada hubungannya ini kepada Yesus. Tahu ya, kamu? yang ada hubungannya begini nih. Matius Tunggu 26. dulu. Nah, Dengar terus aku dulu. kapan ngomongnya, Mak? Ya mending kau nanti buka lah. koma lah. Kan kamu nyuruh Mending kau aku. buka komal kalau kayak Kamu mau gitu. panjang ku ceritakan tentang Alkitab. Aku kan menceritakan yang ada di Alkitab kami supaya Apanya? kamu mengerti. Oh, berarti di Alkitab itu banyak juga rupanya artinya. Jangan ya. curhat. Nggak hanya begini begitu. Berarti untuk manusia seperti ini, ceritanya untuk Yesus seperti ini, gitu. Jangan dicampur aduk tua sama ini kan ada bilang tua, jangan dicampur tua sama durian enak. Kamu mau campur tua sama durian, pergi beli. Apabila dengar dulu, kan tadi kan maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat reba keledai musuhmu, ya,
keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ini kan tentang ke manusia, sama kayak aku sama kau. Bukan tentang cerita tentang Yesus disalib. Oke. Udah tidurlah kita, yang kawan udah ngorok. Oke, nanti lagi aku lagi HP ku nih lagi lobek ini. Aduh, ketiduran aku denger Mak Mauli ngomong tadi. Sampai di mana tadi, Mak? Hah? Kabur dia. Selamat siang, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang satu lagi siapa nih? Bang Mino, selamat siang. Selamat siang. Bang Mino. Oh, Mino-sang. Ya madai kudasai.